Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, Enlighten Hafiz kali ini hadir dengan kajian soal ayat yang ada di dalam surah Al-Quran, surah Al-Isra ayat 70. Yang mungkin beberapa sudah ada yang akrab dan beberapa ada yang belum. Yang saya sampaikan penggalannya saja dulu. Walaqad yang awalnya begini ayatnya. Walaqad karomna bani Adam. Dan sungguh Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Kalau lengkapnya ada lagi. Walaqad karomna bani Adam. Wa hamalnahu fil bari wal bahr. Wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimma khalaqna taqsir. Lanjutan dari arti Allah telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ya, jadi kajian yang saya akan bawakan selama kurang lebih 15 menit ke depan mungkin akan membahas tidak jauh dari ayat tadi. Ya, para pemirsa, baru saja tadi saya menyaksikan meskipun memang belum selesai ya, satu tayangan di Indosiar yang berjudul Aku Salah Membanding-bandingkan Anakku gitu loh. Yang di edisi hari ini, ya hari Selasa 9 Agustus 2016. Nah, dari ayat penggalannya saja tadi kan udah jelaskan. Walaqad karomna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Nabi Adam. Dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami lebihkan mereka dari dan Allah memberikan rezeki kepada kita dari yang baik-baik. Dan Allah lebihkan kita dari makhluk yang lain dengan kelebihan yang sempurna. Karena bandingkan dengan tumbuhan yang Allah hanya kasih mereka kelebihan untuk bernafas lewat sebuah proses yang namanya fotosintesis. Tapi tumbuhan tidak bisa berjalan. Kalau Allah ciptakan hewan Allah ciptakan dengan mata, dengan telinga, dengan kaki, atau mungkin dengan tangan sehingga bisa bergerak. Tetapi Allah tidak memberikan hewan itu akal. Hewan juga ada bernafas dan hewan juga bisa bernafas. Bahkan hewan yang paling buas seperti buaya sekalipun Allah kasih kelebihan, bisa melihat, bisa berjalan di darat, bisa berenang di air. Walaupun kelemahannya buaya itu ganas sekali. Sedangkan kita manusia, Allah berikan banyak kelebihan yang sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Ya, dari penggalannya tadi. Dan Allah lebihkan manusia dari makhluk yang lain dengan kelebihan yang sempurna. Coba bayangkan, Allah kasih kemampuan kita sebagai manusia untuk bernafas. Allah berikan kemampuan kita untuk bergerak. Menggunakan tangan, menggunakan kaki, melihat, mendengar, dan berbicara. Hewan bisa berbicara tidak? Tidak bisa. Kalaupun hewan berbicara ya dengan bahasa hewan. Ya. Bahkan manusia Allah lebihkan dengan bermacam-macam kelebihan. Lantas kenapa kita tidak bersyukur atas itu? Dan kita tidak menggunakan kelebihan itu untuk memuliakan anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Walaqad karomna bani Adam. Dan sungguh Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Ya. Yang nyata sekarang ini, barusan juga saya mendengar informasi dari iNews TV, katanya ada oknum pegawai negeri sipil yang mencabuli anaknya, anak yang baru magang di perusahaan, di tempat kerjanya, dicabuli. Itu kan bukan walaqad karomna bani Adam, itu bukan memuliakan anak cucu Adam, tapi menyakiti anak cucu Adam itu.
Dan saya juga tidak tahu kenapa. Kok bisa sih ada pegawai yang seperti itu? Kita lanjutkan setelah ini. Para pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan lagi kajian kita di siang hari ini tentang memuliakan anak cucu Adam sebagaimana yang diperlihatkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70. Walaqad karamna yang ayatnya tadi berbunyi seperti ini. Walaqad karamna bani Adam. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibah وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Dan sungguh Allah telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas dari makhluk yang Allah ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Mari kita lanjutkan. Barusan juga saya mendapatkan satu informasi dari industri tentang ada oknum PNS yang mencabuli anak yang baru magang. Nah, kalau merujuk dari ayat yang tadi, kelemahan manusia itu adalah di hawa nafsu yang susah untuk dikendalikan. Ya, bayangkan tadi sudah saya sampaikan di mukadimah kajian kita siang ini. Allah ciptakan tumbuhan dengan kelebihannya kan. Kelebihannya bisa digunakan untuk energi, bisa digunakan juga untuk makanan. Tetapi Allah melemahkan tumbuhan dengan tidak bisa melihat dan tidak bisa bergerak. Tumbuhan juga punya untuk nafas dengan cara fotosintesis. Lalu Allah ciptakan lagi tumbuhan, maksudnya hewan. Hewan Allah kasih kelebihan, bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa bergerak, di samping bisa bernafas. Tetapi hewan tidak bisa berbicara. Dan tidak semua hewan itu pandai. Karena Allah tidak memberikan hewan itu akal. Coba belajar dari hewan yang paling buas sekalipun, seperti buaya. Buaya bisa melihat, bisa bergerak. Allah lebihkan buaya sebagai hewan amfibi. Bisa berjalan di darat maupun berenang di air. Tetapi buaya tidak bisa berbicara. Buaya tidak punya akal. Kalau buaya itu punya akal, nggak mungkin dia bisa memakan manusia. Nggak mungkin buaya itu bisa berebutan satu sama lain cuma untuk sebuah daging. Ya, Allah kasih kelemahan. Hewan seperti buaya itu tidak dikasih akal. Lalu manusia, Allah dari penggalan ayat tadi, di ayat yang penggalan yang terakhir tadi, Allah telah melebihkan makhluk, Allah telah melebihkan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain dengan kelebihan yang sempurna. Bayangkan, Allah ciptakan semua yang tidak manusia itu yang tidak dimiliki oleh tumbuhan maupun hewan. Akal. Allah berikan kita akal. Kalau hewan hanya memiliki nafsu, makanya hewan yang buas seperti buaya itu, begitu ada daging langsung rame-rame dicari tuh sumber dagingnya di mana. Langsung dicari. Nggak tega buaya itu menyakiti sesama rekan buayanya yang lain. Nah kalau manusia diberi akal. Diberi akal pikiran. Supaya manusia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan manusia juga memiliki nafsu. Tapi ada nafsu yang produktif dan ada nafsu yang tidak produktif.
Nafsu produktif misalkan nafsu untuk banyak beramal, nafsu untuk berbuat kebaikan, itu bagus. Tetapi kalau yang seperti tadi, yang saya lihat tadi di iNews TV dan Indosiar, nafsu cuma ingin membanggakan diri, nafsu cuma ingin melampiaskan apa yang terpendam lah gitu, sehingga berbuat tindakan seperti cabul gitu. Ya kita semua ini anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Walakot karamna bani Adam, dan sungguh Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi siapapun kita, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia tua, mau dia muda, dia dari suku mana, etnis mana, warga negara mana, agamanya apa, status sosialnya apa, entah kaya atau miskin, entah dia berprestasi di sekolah atau mungkin biasa-biasa saja di sekolah, tidak bagus prestasi akademiknya, atau mana yang akhlaknya bagus dan mana yang akhlaknya agak jelek. Nah ini kita semua wajib memuliakan, bukan untuk dibantai, bukan untuk disakiti. Kita semua manusia. Manusia itu tidak terlepas dari yang namanya dosa, dari yang namanya kesalahan, dari yang namanya menyakiti orang lain, menyakiti sesama. Manusia tidak akan pernah bisa lepas dari itu. Manusia tidak akan pernah bisa lepas dari kesalahan, dari dosa, dari menyakiti orang lain, atau menyakiti sesama terutama. Man tidak akan bisa lepas dari itu. Nah, bagaimana cara kita memanage supaya kita terhindar dari dosa-dosa yang besar, dari menyakiti orang lain, dari kesalahan? Itu hanya bisa kita kendalikan, hanya kita bisa atur. Bukan seperti, ya misalkan saya lah yang jadi korban dari mama yang tadi mendoakan supaya saya cepat mati gitu. Bukan seperti itu caranya. Itu sama saja mendoakan yang buruk. Kalau ada orang yang menyakiti kita semua, tetap kita harus muliakan. Kenapa? Ini saya dapat pelajarannya dari waktu saya ikut training magnet sukses dari Pak Deddy Susanto beberapa waktu lalu. Pak Deddy Susanto itu seorang motivator Indonesia. Dia bilang seperti ini. Kalau ada orang yang membuat hati kita menjadi atau menyakiti hati kita, itu semata-mata memang sudah atas izin Allah. Kenapa? Karena untuk membuat kita menjadi sayang pada diri kita sendiri dan membuat kita menjadi lebih dewasa lagi. Coba bayangkan, seperti mama saya, begitu disakiti oleh misalkan saya atau adik saya, reaksinya langsung bermacam-macam. Langsung hujatnya bukan main. Seperti anak kecil. Ya, padahal mama saya udah berumur 50 tahun. Dan mama saya itu memang tipik orangnya tuh sangat close-minded. Pemikirannya tuh tertutup banget. Close-minded, bukan open-minded. Mama saya tuh orangnya close-minded, berkepribadian itu seperti monster, yang menakutkan bagi siapa aja. Monster itu tahu kan? Monster itu kebanyakan menakutkan dan selalu mencari korbannya. Korban untuk dilukai. Ini mohon maaf ya, saya agak sedikit keluar topik. Saya juga pengen mengklarifikasi dulu pernyataan mama. Kalau misalkan mama saya nuduh keluarga papa saya itu jahat, ya berarti sama saja tuduhan itu berbalik ke diri mama sendiri. Karena yang sejauh ini, keluarga papa saya memang baik-baik aja. Tidak ada indikasi jahat. Kalau keluarga papa saya jahat, mungkin keluarga papa saya sudah banyak yang masuk penjara. Tapi ternyata tidak kan? Nggak ada keluarga papa ya. Kalau ada keluarga papa saya masuk penjara kan? Bukan berarti keluarga mama saya juga begitu, tidak. Lebih baik, karena kalau menuduh orang sembarangan, bisa jadi fitnah. Kalau itu tidak terbukti benar, nanti jadinya fitnah. Kalau itu pun benar, nanti jadinya gibah dan sama-sama dosa. Ya. Ya mungkin pada saat dulu mungkin masih belum nerima. Waktu papa saya nikah sama mama itu masih belum nerima.
Ya, masih belum nerima keberadaan mama saya di keluarganya. Mungkin dulu masih belum nerima. Ya, akibatnya jadi terbawa lah sampai sekarang. Dan namanya dendam kesumat itu. Nah, dendam kesumat tuh nggak boleh. Dendam itu hanya akan menciptakan masalah baru. Hanya menciptakan masalah baru. Ya, masa saya juga yang jadi korbannya. Saya menjadi korban dendamnya mama saya kepada keluarga papa saya itu disebutnya saya jahat. Saya masih biadab, saya ini apa gitu. Kalaupun saya jahat, barangkali saya nggak mungkin bisa dekat sama Al-Quran, dekat sama Allah, bisa rajin ke masjid, walaupun hanya sholat maghrib dan isya aja. Nggak mungkin saya bisa berteman dengan imam besar Masjid Istiqlal. Kalau saya jahat, ya kan? Nggak mungkin saya bisa bergaul dengan orang-orang yang baik gitu, di sekitar saya. Jadi juga saya sekaligus menuduh, menjawab mama. Kalau dibilang mama saya nggak ada pergaulan, ya saya punya pergaulan. Baik yang muda maupun yang tua semua saya gaulin. Biar banyak temennya. Dan saya hanya ingin menyatakan, dan saya hanya ingin menegaskan, ayat tersebut mengajarkan kita untuk memuliakan anak cucu Nabi Adam. Untuk memuliakan sesama, untuk menghargai sesama. Sekalipun orang itu sudah berbuat satu keburukan terhadap kita, ya kita tetap harus baik sama mereka. Orang itu baik sama kita, kita baik, dan orang yang berbuat keburukan pun kita harus tetap bersikap baik juga. Karena percuma api dibalas dengan api, nggak bisa, hanya akan tambah meluas itu, hanya akan tambah menjalar itu apinya ke tempat lain. Sementara kalau api dibalas dengan air, yang ada api itu akan padam. Kalau kita baik terhadap orang yang buruk terhadap kita, insya Allah orang yang buruk tersebut akan jadi baik. Gitu. Jadi makanya saya pesankan di sini kepada seluruh orang tua, belajar dari Al-Quran surah Al-Isra ayat 70 tadi. Kalau ada anaknya yang mungkin tidak bisa dibanggakan, atau mungkin cenderung banyak menyakitkan hati Anda sebagai para orang tua, ya tolonglah, jangan ya seperti saya yang diperlakukan oleh mama saya dengan seenaknya sendiri. Ibaratnya mama saya tuh bahasa tuh selalu paling benar gitu loh. Di mata saya tuh mama saya menganggap orang itu salah, mama saya yang benar. Jangan seperti itu. Anda sebagai orang tua harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Apa yang menjadi masalah dari anak Anda ini banyak menyakiti hati Anda, atau mungkin tidak bisa Anda banggakan sebagai orang tua. Anda harus cari di mana akar persoalannya. Dan tidak bisa Anda mempersalahkan anak Anda terus. Karena anak Anda itu adalah cobaan untuk Anda. Dalam surah At-Taghabun itu pun dijelaskan, innamal amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak itu adalah ujian. Nah, bagaimana? Itu juga ujian. Anak yang mungkin tidak bisa Anda banggakan dan menyakiti hati Anda sebagai orang tua, itu ujian bagi Anda. Ujian, Anda lulus gak lewat ujian tadi? Kalau Anda menanggapinya seperti dengan kasus mama saya ini, berarti Anda tidak lulus sebagai orang tua. Anda tidak lulus ujian itu. Anda hanya lulus ujian, Allah kasih ujian anak Anda yang bisa Anda banggakan, dan anak yang bisa membuat Anda itu senang. Itu aja. Tapi kalau keadaannya berbalik, Anda gagal. Kebanyakan begitu kalau di Indonesia. Kalau kasus seperti mama saya ini, ya saya udah pastikan seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya Anda lulus ujian yang tadi? Anda punya anak yang sukses, Anda punya anak yang membuat Anda senang, Anda terima. Alhamdulillah, Anda bersyukur. Kalau Anda punya anak yang mungkin belum bisa membanggakan atau cenderung menyakitkan hati Anda sebagai orang tua, Anda juga harus terima. Alhamdulillah, Anda juga harus bersyukur. Karena itu adalah permintaan dari Anda sendiri.
Ingat loh, anak itu tidak minta dilahirkan. Anak siapapun termasuk saya itu tidak minta dilahirkan. Tidak meminta untuk dilahirkan. Tetapi orang tua lah yang meminta kepada Allah agar diberikan keturunan, agar diberikan anak dari hasil buah cintanya atau pernikahannya itu. Banyak orang yang menikah berpuluh-puluh tahun tapi nggak dikaruniai anak. Banyak seperti itu. Teman saya, penyiar berita di Amerika, Robin Mead, yang sudah nikah selama lebih dari 20 tahun, sampai sekarang masih belum dimiliki. Sampai sekarang belum dikaruniai anak. Kemudian Perdana Menteri Inggris saya yang sekarang, Theresa May, sudah menikah dari tahun 1980. Berapa tahun coba? 36 tahun menikah, sampai sekarang belum dikaruniai anak. Kanselir Jerman Angela Merkel, nikah dari tahun berapa? Sudah berpuluh-puluh tahun, belum dikaruniai anak. Tapi mereka bersyukur. Walaupun belum dikaruniai anak, mereka masih bisa mensyukuri apa yang Allah berikan, mensyukuri apa yang sudah Allah cukupkan kepada yang tadi. Karena mereka tahu tanggung jawab mengurus anak itu berat. Anak itu harus dimuliakan, disayangi, tapi tidak dimanjakan. Disayangi dengan cara yang wajar, dimuliakan dengan cara yang wajar sesuai dengan ayat Al-Quran yang tadi, walaqad karamna bani Adam. Ya. Walaqad karamna bani Adam. Ada itu. Anak itu harus dimuliakan, harus disayangi, harus dicintai dengan cara yang wajar. Gitu. Kalau anak itu berbuat salah, ya kita ingatkan dengan cara yang baik. Dikasih tahu gitu loh. Dikasih tahu. Mungkin ini rusak. Ya lain kali jangan dirusakin lagi. Lain kali harus lebih hati-hati. Gitu. Pasti kalau anak itu diberitahu dengan hati, diberitahu dari hati ke hati, insya Allah manjur. Dan cuma anak deh. Suami atau istri juga kadang berbuat salah, diingatkan juga dari hati ke hati. Jangan langsung istri buat salah, kamu ini istri macam mana ini? Tidak setia sama suami, kamu selingkuh sama lelaki lain. Lelaki itu punya istri, mentang-mentang lelaki itu kaya, sedangkan saya mungkin pas-pasan. Langsung gaduh. Istri pun juga sama, kamu. Nah, suami pun sama. Kamu ini suami macam mana? Ya, kamu jangan sama perempuan lain yang udah punya, perempuan lain mentang-mentang dia seksi, dia cantik, dia apa segala macam. Langsung gaduh kayak gitu. Akibatnya apa? Ujung-ujungnya cerai. Kalau anak yang kayak begitu, kamu ini kerja nyakitin hati papa sama mama aja, udah nilainya jelek, gak suka segala macam, ya akibatnya apa? Kekerasan terhadap anak-anak. Itulah yang terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mayoritas tidak memahami ayat Al-Quran yang tadi. Walaqad karamna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Nabi Adam. Mereka gak ngerti. Terutama para orang keluarga di Indonesia itu tidak mengerti ayat yang tadi. Ayat yang sedang kita kaji sekarang ini. Walaqad karamna bani Adam. Itu aja dulu deh. Kalau mau dilanjut gini ya. Oh ya, pahamin dulu ayat walaqad karamna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Nabi Adam. Kalau sudah paham itu, bisa lanjut lagi. Wa hamalnahum wal barri wal bahr. Dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Warazaqnahum minat thayyibah. Dan kami beri, dan Allah memberi kita rezeki dari yang baik-baik. Memberi rezeki kepada anak cucu Adam dari yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsiran mimma khalaqna tafdil. Dan Allah lebihkan anak cucu Adam di atas banyak makhluk yang Allah ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Paham itu.
Ya. Allah angkut anak cucu Nabi Adam di darat dan di laut. Berarti Allah selalu mengawasi gerak-gerik kita 24 jam. Perbuatan dan perkataan kita selalu Allah awasi. Nah, bayangkan coba. Sungguh ini sangat miris sekarang ini. Kalau itu yang tadi saya bilang, kalau diingatkannya tidak dari hati ke hati, ya tadi mestinya. Suami cekcok sama istri cekcok sama suami, ujung-ujungnya perceraian. Dendam kesumat berkepanjangan. Kalau anak yang berbuat salah pada orang, langsung kayak mama saya misalkan, langsung diributin habis-habisan. Akibatnya jadi banyak kekerasan pada anak sekarang ini di Indonesia. Kenapa? Jangan anaknya terus yang dipersalahkan. Jangan mentang-mentang, kalau orang berpandangan kalau guru keras sama anaknya berarti anak itu salah, langsung anaknya dipersalahkan. Tidak. Justru orang tua itulah yang salah. Bukan anaknya yang salah, orang tuanya yang salah. Orang tua gagal mengendalikan hawa nafsunya. Nafsunya itu sudah dikerubungin setan. Dikerubungin itu artinya dikerumuni oleh setan. Oleh setan yang tugasnya menyesatkan. Langsung puak. Gitu. Kayak tadi, oknum PNS cabul. Terus anak dibanding-bandingkan satu sama lain. Akibatnya jadi tidak percaya diri. Kena karmanya juga. Karena banyak keluarga di Indonesia tidak memahami ayat yang tadi. Dan ada satu lagi ayat yang tidak dipahami lagi. Dalam Al-Quran surah At-Taghabun. Walaqad karamna bani Adam. Surah At-Taghabun tadi. Innamal amwalukum wa auladukum fitnah. Dua ayat ini tidak dipahami. Surah At-Taghabun ayat 15. Innamal amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah pahala yang besar. Jadi sesungguhnya anak-anak dan harta itu hanyalah cobaan. Kalau kita gagal menggunakan atau misalkan mengasuh anak-anak kita dengan baik-baik, berarti kita tidak lulus ujian itu. Coba, anak tidak minta dilahirkan. Anak tidak minta dilahirkan. Saya tidak minta dilahirkan oleh mama saya. Tetapi mama saya lah yang meminta kepada Allah agar saya lahir sebagai hasil dari buah cintanya mama saya dengan almarhum papa saya. Contohnya begitu. Banyak orang tua yang hanya mengharapkan anak-anaknya pintar, hanya mengharapkan anak-anaknya sukses di dunia, hanya mengharapkan anak-anaknya dapat pekerjaan yang bisa membanggakan atau mungkin bisa membuat nama baik orang tua itu terjaga. Tapi banyak juga orang tua di Indonesia yang gagal mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Gagal. Kenapa? Baca Quran saja masih belepotan. Sholat saja masih belum benar. Kenapa? Karena jauh dari Allah. Karena orientasi soleh dan solehah itu nomor kesekian. Kalau anak itu soleh dan solehah, maka anak itu sudah pasti cerdas, pintar, dan sukses. Dunia dan akhirat. Tapi kalau anak itu pintar, belum tentu dia soleh. Anak itu sukses, belum tentu dia soleh. Contohnya yang tadi di Indonesia. Sudah sukses, tapi dia lupa sama orang tuanya. Apa itu anak yang soleh dan solehah? Tidak. Sudah sukses, terus dia jadi lupa salat? Tidak. Itu bukan sukses namanya, tapi gagal total. Sudah sukses, tapi dia tak bisa baca Quran. Itu bukan sukses namanya. Gagal total. Sukses hanya dalam konteks dunia, tetapi gagal dalam konteks akhirat. Nah, ini yang patut disayangkan. Karena tidak mengerti gimana caranya mendidik anak dengan benar. Sesungguhnya kalau ada anak yang nyakitin orang tuanya, itu adalah bentuk kasih sayang Allah untuk membuat orang tua itu menjadi lebih dewasa dan lebih sayang kepada diri orang tua itu sendiri.
orang tua itu sendiri. Supaya apa? Supaya lebih pandai lagi dalam mendidik anaknya. Supaya bisa berkaca diri, berintrospeksi diri. Gimana caranya biar anak itu menjadi baik. Bukan seperti mama saya yang terlalu bermain dengan logika. Tapi gagal main dengan perasaan. Bukan seperti mama saya melihat orang lain itu salah. Dan mama saya itu benar. Dan bukan seperti mama saya yang ngomongnya sembarangan di hadapan banyak orang. Tetapi kalau di hadapan banyak orang di keluarga, tetapi kalau di luar keluarga, ngomongnya langsung berubah. Apa seperti itu? Apakah Anda seperti itu? Orang tua yang munafik? Apakah Anda seperti itu? Orang tua penjilat? Apakah Anda seperti itu, pemirsa sekalian? Orang tua yang bermuka dua? Apa Anda seperti itu? Astagfirullahaladzim. Minta ampunlah pada Allah. Kalau Anda terindikasi seperti mama saya tadi, yang munafik, bermuka dua, penjilat, nah ini sungguh berbahaya. Jangan seperti itu. Jangan, saya bilang, jangan, segeralah bertobat, minta ampun pada Allah. Jangan seperti kayak mama saya yang masalah kecil diributkan. Kemudian misalkan saya atau adik saya nyakitin mama saya, marahnya langsung heboh. Ya, responnya sudah seperti anak kecil pada umur sudah 50 tahun, tidak dewasa, tidak menunjukkan kedewasaannya, tidak menunjukkan naluri keibuannya. Ya, jangan seperti itu. Minta ampunlah pada Allah. Pahami itu ayat surah At-Taghabun ayat 15 tadi. Innamal amwalukum wa auladukum fitnah. Dan yang tadi, walaqad karamna bani Adam. Walaqad karamna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Nabi Adam, dan innamal amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta dan anak itu hanyalah sekedar cobaan yang Allah berikan. Dan surah Al-Isra ayat 70, walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil bari wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsir mimma khalaqna tafdil. Dan sesungguhnya Allah memuliakan anak cucu Nabi Adam. Allah angkut anak cucu Adam dari di darat dan di laut. Allah berikan anak cucu Adam rezeki dari yang baik-baik. Dan Allah lebihkan anak cucu Adam daripada makhluk yang lain dengan kelebihan yang sempurna. Itu yang harus dipahami. Bagaimana cara kita memuliakan orang lain yang baik sama kita, yang berbuat buruk sama kita. Kita wajib baik sama mereka. Jangan kita bermuka dua. Jangan kita balas keburukan dengan keburukan. Tapi balaslah keburukan dengan kebaikan. Kalau misalkan ya, Anda sebagai anak nih, dengar orang tua berceloteh panjang-panjang hanya karena Anda ya buat satu hal yang mungkin orang tua tidak senang. Ya, gak usah didengerin. Anggaplah itu sebagai ya mungkin ya angin yang numpang lewat aja lah. Angin numpang lewat. Daripada kita masuk angin nantinya ya gimana kita buang angin itu. Gimana kita mengeluarkan angin tersebut. Gitu. Nah, maka daripada itu ya pahamilah ayat yang tadi. Allah memuliakan anak cucu Adam. Siapapun kita, selama kita masih anak cucu Adam, kita wajib memuliakan. Kita wajib sayang. Kita wajib menghargai satu sama lain. Jangan kita bantai, jangan kita sakiti, jangan kita kasih dengan gak baik. Nah, maka daripada itu, akhir kajian tentang Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-70 dan surah At-Taghabun ayat 15 tadi dengan satu kalimat, dengan kalimat yang sederhana. Kalau Anda ingin disayang, maka sayangilah orang lain terus. Kalau Anda ingin disayang orang, maka sayangilah orang lain. Kalau Anda ingin dihargai orang, hargailah orang lain terlebih dahulu. Kalau Anda ingin dibantu orang, maka bantulah orang lain terlebih dahulu. Kalau Anda ingin anak yang berbakti
kepada orang tua, maka Andalah sebagai orang tua yang wajib berbakti kepada anak terlebih dahulu. Karena tidak hanya anak yang bisa durhaka pada orang tua, tapi ada juga orang tua yang durhaka terhadap anaknya sendiri. Renungkanlah dan pikirkanlah baik-baik. Semoga bermanfaat kajian kita pada siang hari ini. Dan James Bond Season 2 akan kembali hadir menemani Anda malam nanti pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.